Sayang sekali pemirsa, pihak kepolisian malam hari ini tidak bisa saya ajak untuk berbincang untuk saya mengetahui apa saja yang sudah ditemukan informasi terbarunya selain bahwa penetapan tersangka, bahkan jumlah barang bukti yang disita. Tapi tetap akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam karena ini fenomena memang sering terjadi, KDRT, pembunuhan dari orang tua terhadap anaknya lagi-lagi terjadi. Apa yang terjadi di rumah tersebut? Penyekapan hanya 1 jam menewaskan 4 orang korban pemirsa. Sudah bersama saya di sini psikolog forensik kita, Mas Reza Indragiri. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah tersambung dengan kriminolog kita, Mbak Hanifah Hasna. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, sedikit terganggu. Nanti saya akan kembali komunikasi dengan Mbak Hanifah Hasna. Mungkin sekarang saya ke Mas Reza Indragiri. Apa yang terbayang dari Mas Reza? Penyekapannya tidak terlalu lama. Ada peristiwa KDRT yang terjadi. Ia membekap anaknya dengan bergantian 15 menit sebelum melakukan KDRT. Ini apa? Bentuk emosi marah terhadap istrinya atau memang kepada anaknya atau seperti apa menurut Mas Reza? Ada 2 kemungkinan, terlebih kalau kita kaitkan dengan tulisan yang konon dibuat oleh si terduga atau tersangka pelaku yang bunyinya adalah kurang lebih, "Puas Bunda, thanks for all." Yang saya bayangkan sebagai sebuah kalimat sarkastis yang disertai dengan pembunuhan sedemikian rupa, ini mengisyaratkan adanya muatan amarah, kebencian, dendam, sakit hati, cemburu, ataupun perasaan negatif lainnya yang begitu meluap. Tetapi di balik perasaan yang sedemikian ekstrim itu patut diduga juga ada kesedihan yang luar biasa mendalam. Itu satu hal. Yang kedua, saking banyaknya seperti kata Mbak Caca, kasus KDRT di tengah masyarakat, barangkali kita baik masyarakat maupun sebagian aparat penegak hukum menganggap ini tanda petik kasus biasa yang akan selesai dengan sendirinya. Toh setiap keluarga pasti akan ada cekcok di dalamnya. Kita lupa bahwa sekian banyak riset menyimpulkan di balik kasus KDRT sangat lekat dengan problem-problem psikis, problem-problem mental manusia. Baik masalah mental sebagai penyebab KDRT maupun masalah mental sebagai akibat KDRT. Kalau kita punya keinsafan dengan hasil riset semacam itu, maka memang tak lain tak bukan. Kita harus menunjukkan responsivitas super tinggi terhadap kasus KDRT. Kasus yang kita yakini sangat mungkin berujung pada situasi fatal. Kekerasan berakibat cedera parah, bahkan meninggal dunia. Tidak hanya meninggal dunia di dalam keluarga tempat peristiwa KDRT itu berlangsung, tapi juga bisa berakibat fatal bagi personil polisi yang datang ke TKP. Saya ke Mbak Hanifah Hasna. Mbak, kalau dalam ilmu kriminolog ketika orang tua kandung tega menyakiti anak kandungnya sendiri, dorongan sehebat apa sih dari pelaku kriminal tersebut? Mungkin sederhananya, masa nggak sayang sama anak sendiri, kok tega gitu membunuh anak kandungnya sendiri? Seperti apa Mbak? Ya baik, bahwa perasaan itu sudah ditetapkan dengan kemarahan yang luar biasa. Kemarahan itu soal sebenarnya. Kalau kita lihat benar, kita kan karena yang mengambil Mbak Hanifah. Baik, Mbak Hanifah. Audionya kurang bagus ini Mbak, sehingga saya khawatir apa yang disampaikan oleh Mbak Hanifah ini terputus-putus. Mungkin pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Mas Reza. Dorongan seperti itu memang mungkin, mengingat orang tua kandungnya pasti sayang lah sama anaknya. Masa nggak berpikir ini bocah masih umur di bawah 5 tahun semua, seperti apa? Tadi saya katakan karena perilakunya sedemikian ekstrim, maka kembali lagi kemungkinan adanya kondisi-kondisi mental atau kondisi psikis tertentu pada tersangka pelaku ini tidak bisa diabaikan. Ini tentu saja tugas dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah yang bersangkutan memang gangguannya punya kondisi yang khas, punya abnormalitas tertentu, atau sebatas pura-pura sakit saja, itu juga tidak bisa kita kesampingkan. Ada istilah malingering, baik itu full malingering, dia tidak sakit tapi sepenuhnya pura-pura sakit, atau partial malingering, dia emang sakit tapi gejalanya dia dramatisasi, atau juga false imputation, sakitnya A, gejalanya B, tidak ada hubungan satu sama lain. Pokok kasus ini bukan pada kemungkinan ada orang yang punya masalah mental, bukan. Pokok persoalan ini adalah ada orang yang sudah melakukan tindak pidana sedemikian keji. Tanda petik ada kemungkinan orang yang melakukan tindak pidana juga punya masalah mental atau masalah psikis. Jadi tetap proporsional, yang harus kita kedepankan adalah potret dia sebagai orang yang sudah melakukan tindak pidana. Kemungkinan adanya masalah psikis atau sejenisnya kita tempatkan di nomor 2.
Oke, Mas Reza, kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini kan direncanakan atau tidak ya? Mengingat dia membekap, direkam, bahkan ada di laptop, ada peristiwa KDRT sebelumnya. Nanti dijawab usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang saya sudah tersambung dengan kriminolog kita, Mbak Hanifah Hasna di sini. Selamat malam, Mbak Hanifah. Saya cek dulu deh. Oh, alhamdulillah. Oke, Mbak Hanifah, kalau analisis dari ilmu kriminolog, apa yang dilakukan oleh tersangka ini, ayah membunuh 4 anaknya ini, sampai tega, nggak punya belas kasihan, anaknya masih kecil-kecil, bisa tidak kata-katakan bahwa perencanaan pembunuhan, punya gangguan kejiwaan, depresi berat, atau murni bahwa ini orang yang sadis luar biasa, seperti apa? Baik, kalau kita mau lihat apa yang terjadi dari orang tua ini atau ayah dari anak-anak ini, kita perlu mendengarkan dari keterangan dari kepolisian. Tapi bahwa yang disampaikan oleh Mbak Caca tadi adalah sebagian saja dari alasan seseorang melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Kalau kita lihat dari kisahnya bahwa orang tuanya sudah berkonflik, akhirnya orang tuanya merasa bahwa bapaknya ini tidak mempunyai dominasi patriarki di dalam rumah. Karena kita tahu yang mencari uang adalah istrinya dan bapak ini tidak punya kuasa apapun, sementara bapak juga tidak punya fitrah untuk mengasuh anak, sehingga ketika dia dalam kondisi seperti itu, dia mengalami kemarahan yang sangat-sangat besar. Dan mungkin sebetulnya kemarahannya adalah kemarahan terhadap istrinya dan terhadap dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, dia tidak bisa menjadi kepala keluarga, akhirnya yang paling bisa dilumpuhkan adalah anaknya sendiri. Seperti itu Mbak Caca. Baik, Mas Reza boleh ditanggapi bahwa kekesalan terhadap istrinya dimanifestasikan terhadap anaknya. Saya rasa itu bukan peristiwa pertama kali terjadi di Indonesia. Saya membayangkan ada petik pemanfaatan anak dalam situasi kejahatan yang keji ini untuk 2 hal. Pertama revenge, yang kedua displacement. Revenge artinya barangkali sang suami ini merasa kehilangan, mungkin kehilangan istri karena ya ada persoalan dalam relasi mereka. Dan sekaranglah saatnya bagi istri untuk merasakan kehilangan yang sama dengan cara menghabisi anak. Itu untuk maksud revenge. Atau displacement. Sang suami ini ingin meluapkan amarahnya, kebenciannya dan seterusnya cemburunya kepada sang istri. Tapi dia tidak cukup mampu untuk menggapai sang istri. Dalam situasi semacam itu maka sudah displacement akan terarah ke pihak yang paling mungkin untuk diviktimisasi. Siapa itu? Anak. Pertanyaannya kenapa anak? Ya karena anak memiliki kelemahan yang multidimensional. Secara fisik anak tidak mungkin melakukan perlawanan secara frontal. Secara psikis anak gampang diintimidasi, gampang dimanipulasi. Secara sosial juga anak tidak mudah untuk mencari bantuan ke siapapun. Termasuk ketika ada anak yang bercerita tentang masalah yang mereka alami, masyarakat juga tidak serta-merta percaya. Nah, kelemahan multidimensional ini yang sepertinya dibaca betul oleh si tersangka ini untuk kemudian menjadikan sekali lagi anak sebagai objek displacement ketika tangannya tidak cukup mampu untuk menggapai istrinya sendiri. Oke, Mbak Hanifah, kalau dengan tindakan pelaku yang merekam bagaimana detik dia membekap anaknya sebagai bukti, ini bisa dikatakan sebagai dorongan impulsif atau memang direncanakan? Karena nanti akan berpengaruh pasal apa nanti dikenakan dari terhadap pelaku. Seperti apa Mbak Hanifah? Kalau menurut saya dia impulsif sekali Mbak, karena dia tidak mempelajari apa akibat dari apa yang sudah dia lakukan. Tapi ada juga pesan-pesan yang akan disampaikan kepada istrinya bahwa inilah balasan dari kondisi yang tidak mengenakan. Justru yang saya ingin soroti adalah bagaimana masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya dalam masyarakat itu ada kontrol sosial. Kontrol sosial ini sangat-sangat penting. Ketika di dalam masyarakat itu, semua orang merasa bahwa bagian dari satu keluarga itu adalah bagian dari masyarakat. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, mereka akan aware dengan itu. Dalam hal ini tidak ada sensitivitas dari orang-orang sekitar. Sehingga responsifnya juga kurang. Inisiatifnya jadi kurang. Ini harusnya dilakukan oleh siapa? Yang pertama dilakukan oleh masyarakat sekitar, terus polisi, kemudian pemerintah. Yang harus kita selamatkan sebetulnya adalah ketika kita tahu atau masyarakat mengetahui keluarga ini dalam keluarga yang berkonflik, sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang. Anak dalam kondisi keluarga berkonflik itu harus diselamatkan. Nah, yang menyelamatkan siapa? Adakah undang-undang yang membuat anak-anak ini menjadi tidak terlantar dan tidak terlibat dalam suasana konflik ini? Terus di mana shelternya? Di shelter itu ada siapa? Itu yang seharusnya harus kita pelajari lebih lanjut lagi dan kita aplikasikan dalam masyarakat sehingga kondisi seperti ini tidak terjadi lagi. Terakhir Mas Reza, membunuh saya sudah sadis, direkam lagi. Ini ada apa dengan masyarakat kita?
Oh, saya memilih untuk berasumsi bahwa tersangka ini orang yang rasional dan orang yang melakukan perbuatan serupa adalah orang yang sehat. Kenapa? Oke. Karena hanya dengan asumsi waras, sehat, rasional, maka kita akan bisa berharap proses hukumnya akan selesai. Iya. Kalau buru-buru kita langsung memberikan sebutan A, diagnosis B dan seterusnya, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, kita memberikan celah bagi mereka untuk memanfaatkan pasal 44 KUHP. Lolos dari Pembenaran ya? pertanggungjawaban pidana. Iya. Nah, sekali lagi, orang ini sudah berpikir tentang target. Oke. Dia incar 4 orang darah dagingnya sendiri, bukan anak tetangga. Ya. Dia sudah tentukan insentif apa yang akan dia peroleh, Betul. yaitu meluapkan amarah. Dia sudah tentukan instrumen apa yang akan dia pakai, tangan kosong dan kamera. Plus resiko sudah coba dia tangani, diatasi dengan cara menyayat nadinya sendiri. Ketika target, insentif, sumber daya, dan resiko sudah sempurna di kepala seorang pelaku kejahatan, sah sudah. Itu adalah kejahatan berencana. Karena itu Mbak Caca, sejak awal kasus ini terekspos ke publik, saya menganggap bahwa sebutan KDRT, maaf, tidak lagi representatif bukan itu ya. untuk memotret kekejaman si tersangka ini. Sadistis. Saya memandang sebutan yang tepat bagi dia adalah pelaku pembunuhan berencana, Oke. bahkan pelaku pembunuhan majemuk dengan jenis pembunuhan massal. Oke, pelaku pembunuhan pada akhirnya juga melakukan upaya untuk bunuh diri. Ini karena menyesal atau karena apa? Kalau saya bayangkan itu bukan Lari bentuk dari masalah? menyesal, tapi Bukan. tadi saya katakan, cara dia mengelola resiko adalah dengan mencoba menghabisi dirinya sendiri. Karena kalau misalnya ini, dia cedera parah sampai cacat sempurna, proses berpikir terganggu, Oke. menjadi gila atau bahkan kehilangan nyawa, maka praktis tidak ada lagi proses pertanggungjawaban pidana yang kita bisa harapkan dari kasus ini. Kita hanya bisa berderai air mata dan meluapkan amarah karena ada 4 orang manusia yang tidak berdosa kehilangan nyawa dengan Oke. cara keji di tangan bapaknya sendiri. Terakhir Mbak Hanifah, pasal apa sih yang paling tepat dikenakan untuk pelaku Mbak? Saya sepakat dengan Mas Reza ya, bahwa ini bukan sekedar KDRT seperti yang terjadi pada masyarakat umumnya. Tapi karena dia sudah melakukan semuanya dengan perencanaan yang sangat matang. Walaupun ada beberapa hal yang membuat dia itu tampak impulsif sekali. Tapi dengan cara dia itu menyayat badannya, menyayat lengannya itu, sebetulnya dia akan menghilangkan dirinya sendiri sebagai orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pembunuhan ini. Seperti itu Mbak Caca. Baik, terima kasih Mbak Hanifah, terima kasih juga kepada Mas Reza Indragiri. Kita harap bahwa aparat kepolisian bergerak dengan cepat. Nah itu, iya, karena kalau bagaimana? kemudian otoritas penegakan hukum terlambat, Iya. sehingga satu masalah beranak pinak menjadi 2, berkembang biak jadi 3, dari KDRT lalu bunuh anak, lalu upaya bunuh diri, kita patut bertanya, ini sistem mitigasi dari otoritas penegakan hukum bekerja atau tidak? Baik, terima kasih Mas Reza, terima kasih Mbak Hanifah. Tapi